Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat selalu dan bahagia. Jangan lupa bahagia. Pak, saya mau tanya ini, kita kan lagi diklat asesor nih. Ya. Nah, asesor tujuannya apa sih, manfaat asesor itu apa sih, diklat asesor ini? Oke, baik Ibu. Jadi sebenarnya saya pertegas dulu, asesor kita ini di Kemendagri adalah asesor kompetensi pemerintahan. Jadi Pemerintah kan secara keseluruhan juga pemerintah. benar sekali. Tetapi kalau kita kembali ke peran Kementerian Dalam Negeri, itu adalah mengkoordinasikan urusan pemerintahan, ya, urusan pemerintahan dalam negeri. Nah, kenapa perlu ada asesor kompetensi pemerintahan? Sebenarnya asesor kompetensi ini banyak sekali, Ibu, kalau kita mau lihat, tetapi kita lebih spesifik terkait dengan asesor kompetensi pemerintahan. Karena ada urusan atau standar kompetensi atau kompetensi pemerintahan yang harus diberikan jaminan atau kepastian atas kompetensi yang berbasis standar. Itu yang pertama. Kemudian kebetulan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ini perlu membentuk satu asesor, namanya asesor kompetensi pemerintahan, dan itu sudah dicantumkan di dalam Permendagri nomor 11 tahun 2018. Oke, baik. Kalau memang tugasnya untuk penjaminan, ya, itu bukan tugasnya Inspektorat Jenderal, kan juga melakukan quality assurance ya. Betul. Termasuk kepada pemerintahan daerah. Ya. Itu di mana tuh perbedaan auditor dengan asesor ya? Baik. Yang pertama, kalau berbicara asesor ini sebenarnya juga adalah suatu pekerjaan tambahan. Kalau ini bukan dalam konteks jabatan fungsional ya, tapi ini adalah tugas tambahan yang melekat di dalam diri seorang PNS untuk nanti diberikan tugas melalui lembaga sertifikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. LSPPDN atau lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri ini ada dua. Ada di Kementerian Dalam Negeri yang kebetulan melekat di dalam salah satu unit, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian di provinsi ada juga LSP PDN provinsi yang juga melekat di dalam unit kerja yang namanya organisasi perangkat daerah di BPSDM provinsi. Nah, disitulah nanti asesor kompetensi pemerintahan ini digunakan untuk melakukan asesmen terkait dengan kompetensi pemerintahan yang berbasis dari standar kompetensi pemerintahan. Kemudian tadi ditanyakan apa bedanya dengan auditor. Auditor ini kan aparat pengawas fungsional, pengawas. Jadi bedanya itu pertama dari sistem kerjanya juga beda. Kalau auditor itu bekerja dalam bentuk tim, kalau asesor itu bekerja secara mandiri, yang dia memang ditugaskan oleh lembaga sertifikasi berdasarkan kompetensi yang bersangkutan dalam melakukan asesmen kompetensi pemerintahan. Oke, jadi artinya dengan disertifikasi kompetensi pemerintahan dijamin bahwa dia akan lebih firm melaksanakan tugas pemerintahan itu. Apakah bisa diartikan seperti itu? Dengan adanya sertifikasi, kinerja pemerintahan akan jauh lebih baik, atau bagaimana? Apakah kinerja pemerintahan ini tidak cukup dievaluasi oleh atasan langsungnya yang mengetahui tugas pokok dan fungsi dari organisasi itu? Baik, sebenarnya hasil penilaian atau rekom dari pimpinan atau atasan langsung itu juga bisa menjadi salah satu portofolio yang akan mendukung atas judgement seseorang atau seorang asesi ini yang akan diuji oleh si asesor sesuai dengan kompetensi. Karena di sini yang dikompetensi adalah kompetensi kerja yang terkait dengan urusan pemerintahan. Jadi artinya ada, kan kalau disertifikasi berarti kan ada jaminan, betul, ada penjagaan mutu. Iya. Artinya ada kualitas yang terjaga, betul, ketika orang mendapatkan sertifikasi kompetensi pemerintahan. Iya. Artinya kan kedepannya kita berharap memang
kompetensi pemerintahan dalam rangka melayani masyarakat itu akan maksimal gitu ya? Insya Allah. Jadi gini Ibu, kalau kita melihat kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur di dalam di dalam Undang-Undang 23 2014 turunannya PP 12 tahun 2017, kemudian ada secara spesifik yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 2017 tentang tentang kompetensi pemerintahan, yang di lampirannya itu ada untuk jabatan JPT, kemudian ada jabatan administrator, pengawas pelaksana, kemudian ada juga untuk jabatan tertentu seperti sekretaris daerah, camat, lurah. Itu sudah form. Asesor bisa mengakses. Iya, nanti sesuai dengan level nanti Ibu. Itu dalam terkait khusus dengan kompetensi pemerintahan, karena kita menguji dan bisa, kenapa tidak? Kemudian di dalam pemberian pemberian sertifikasi atau pemberian keputusan tentang kompetensi pemerintahan tadi, sebenarnya harapannya seperti itu. Kenapa? Sebenarnya tidak jauh beda juga dengan Undang-Undang 5 2014 yang mensyaratkan bahwa semua ASN atau PNS itu adalah profesional. Kalau berbicara profesional berarti kan bahasanya adalah kompeten. Kalau kompeten itu ditentukan dengan sertifikasi. Oke, salam kompetensi. Salam kompetensi. Iya, ini centang artinya kompeten. Persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Ini dokumennya Bu, silahkan diisi dulu, dibaca-baca dulu. Jika ada yang kurang mengerti silahkan ditanya ke saya. Kira-kira Ibu bisa saya uji? Itu tergantung kepastian waktu Bapak. Saya bisa menyelesaikan itu besok saja. Ya. Saya sudah menentukan ujinya. Jadi kita ada 3 metode. Pertama itu ujian tertulis, kedua adalah wawancara, ketiga adalah observasi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Satu sampai satu kedua. Asesor belum lulus. Ada penilaian, kolom penilaian. Sekali-kali pengetahuan tentang nama calon asesor. Nama Bapak di situ ditulis ya, ada nama calon asesor, namanya ditulis di situ. Kemudian asesornya jangan dulu ditulis karena belum tahu siapa asesornya. Tempatnya, tanggalnya hari ini ya. Tanggal berapa hari ini? 11. Ya, tanggal 11 April 2021, tempat di BPSD Kemendagri. Mana evidence? Misalnya di sini persyaratannya dilampirkan di sini membuat itu kode unit sama itu Pak. Kode judul unit. Sudah kode unit. Judul unit. Sekarang persyaratan uji apa? Ada
ada SK, ada Nah, betul. surat keterangan daerah. Itu harus dokumen persyaratan uji yang pertama. Ya. Itu saya harus verifikasi Ya. bukti-buktinya. Mana ijazahnya atau mana surat penugasan dari instansi untuk diuji. Kemudian mana surat keterangan atau ini pernyataan dari ini untuk diuji. Nah itu semua saya akan verifikasi. Jadi bukan cuma formnya doang yang saya lihat ini, tapi saya akan buka bukti-bukti persyaratan ujinya dulu. Nah, baru masuk tahap kedua, buka uji mandirinya. Pada waktu sudah datang yang kedua, saya sudah mulai memverifikasi dokumen, bukti-bukti yang dimiliki oleh si calon asesor. Iya. Ini calon asesor lagi validasi sama uji kompetensi. Lolos apa enggak jadi asesor nih? Alhamdulillah. Apa sih kriteria lulusnya? Sepertinya kita disiplin dulu, harus hadir hari pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir, dan nggak boleh telat. Terus mengikuti diklatnya dan ikut aktif, tanya jawab dan menanyakan serta mengomentari dan antusias untuk menjadi asesor. Diklat ini bagi saya adalah sesuatu kebutuhan khususnya bagi kita. Setiap ASN kita harus mempunyai kompetensi, punya kemampuan di bidang tertentu. Apalagi ini diklat asesor untuk pemerintahan umum. Kita yang berada untuk bekerja di bidang pemerintahan harus bisa mengikuti diklat ini supaya kita punya kompetensi, kita punya kemampuan untuk lebih mengetahui yang menjadi tugas kita sebenarnya. Dan feel saya, perasaan saya setelah tadi selesai ujian kompetensi baru bisa tersenyum, bisa lega. Stres kak? Karena ya stres juga, bagaimana tidak stres, kita kurang lebih 2 malam harus berjibaku sampai dengan jam 11 malam lewat. Ternyata tidak mudah, tidak seperti yang kita lihat. Dan mudah-mudahan setelah kita selesai dan dinyatakan lulus sebagai asesor, kita bisa menjadi asesor yang baik untuk para asesi kita dan bisa memberikan manfaat terutama untuk lembaga kita. Asesinya siapa aja tuh? Siapa yang bisa kemungkinan menjadi asesinya? Mudah-mudahan kita bisa direkrut untuk di Satpol PP ataupun di Damkar, atau terlebih sesuai dengan kompetensi kami di keuangan daerah. Kami sangat bersyukur karena sampai saat ini belum ada asesor untuk keuangan daerah. Tapi kalau melihat tadi dari tupoksi di pemerintahan umum, ya keuangan daerah salah satunya. Keuangan daerah ya. Bisa dipakai juga. Pemerintahan dalam negeri ada.